Shalom saudaraku keluarga PMK Kataros. Apa kabarnya hari ini? Tidak ada anugerah yang lebih indah selain kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan yang masih Tuhan percayakan kepada kita hingga saat ini. Ruang Renungan PMK Kataros edisi Kamis 23 Juli 2026 kembali hadir untuk kita semua. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman-Nya melalui Efesus 4 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Judul renungan kita, dari pengalaman menuju panggilan. Setiap manusia melewati rute kehidupan yang unik, penuh dengan puncak keberhasilan maupun lembah kegagalan yang seringkali membingungkan. Kita sering mempertanyakan, mengapa harus melewati jalan yang berliku? Mengapa harus mengalami patah hati? Atau menghadapi tantangan yang menguras air mata? Namun, bagi orang percaya, tidak ada satupun momen yang berjalan secara acak atau terbuang sia-sia. Tuhan adalah penenun agung yang dengan sengaja merajut setiap serpihan masa lalu, trauma, dan kemenangan kita menjadi sebuah mahakarya. Melalui setiap dinamika cerita tersebut, Dia yang adalah Tuhan sebenarnya sedang membentuk karakter dan mempersiapkan kita untuk menggenapi sebuah tujuan mulia yang telah dirancangnya sejak semula. Mari kita merenungkan latar belakang di balik penulisan Efesus 4 ayat 1 ini. Rasul Paulus merangkai kata-kata dalam ayat ini dari tempat yang paling tidak ideal, di balik jeruji penjara Roma. Jika kita menggunakan kacamata duniawi, terpenjaranya Paulus adalah sebuah kemunduran, pembatasan ruang gerak, bahkan tanda kegagalan dalam sebuah visi pelayanan. Namun, dari dalam ruang yang sempit dan terbelenggu itulah lahir sebuah pesan rohani yang sangat kuat dan transformatif. Paulus menyapa jemaat dengan kalimat yang menggetarkan, "Aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu." Melalui ayat ini, Paulus ingin meluruskan definisi kita tentang panggilan. Panggilan Tuhan bukan sekedar label agama, pekerjaan sekuler, atau sekedar teori di atas kertas. Panggilan adalah sebuah undangan ilahi yang kudus untuk memancarkan jati diri Kristus di tengah dunia. Paulus sadar betul bahwa rantai yang mengikat tangannya tidak dapat mengikat firman Allah. Penjara bukanlah titik buntu, melainkan mimbar kedaulatan Allah yang baru. Fakta ini membuktikan secara nyata bahwa Tuhan sanggup memakai penderitaan, kesepian, dan ketidakpastian yang dialami Paulus untuk menghasilkan surat-surat penggembalaan yang hidup dan abadi bagi umat manusia. Pengalaman pahit dan trauma masa lalu kita tidak akan pernah sanggup menggagalkan rencana dan panggilan Allah. Justru di dalam kedaulatannya, badai hidup dan situasi tersulit sengaja dipakainya sebagai alat pencawan untuk memurnikan motivasi serta hati kita. Melalui proses penempaan ini, Tuhan sedang membentuk kita agar hidup kita benar-benar sepadan, selaras, dan memiliki bobot karakter serta perilaku yang mencerminkan besarnya anugerah yang telah kita terima secara cuma-cuma. Sebagai mahasiswa Kristen,
Firman ini menantang kita untuk melihat IPK yang naik turun, penolakan beasiswa, atau permasalahan yang terjadi dalam keorganisasian bukan sebagai kesialan, melainkan proses bentukan Tuhan untuk melatih ketekunan dan integritas kita sebelum terjun ke dunia profesional. Sementara dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap gesekan karakter, kesulitan finansial, atau perbedaan pendapat adalah laboratorium iman tempat Tuhan mengikis egoisme kita agar kasih Kristus nyata di dalam rumah. Ketika kita menyadari bahwa setiap detail hidup berada dalam kendali Tuhan, kita tidak lagi mengeluh, melainkan belajar merespon dengan ketaatan. Saudaraku, ada sedikit quotes dari sang penulis untuk menutup renungan kita saat ini. Demikian, Tuhan tidak pernah membuang masa lalu dan pengalamanmu. Dia sedang mendaur ulangnya menjadi sebuah kesaksian yang menggenapi panggilannya. Terpujilah nama Tuhan yang telah berfirman pada kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. 1, 2, 3. Shalom.